warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersun Arif dari Forum News Network. Negara tidak hadir, begitu komentar seorang teman eh, ketika dia mengirimkan video pekerja migran Indonesia yang terlantar berjam-jam di Bandara Soekarno-Hatta. Ada dua video yang dikirim. Pertama, video berdurasi 2 menit 36 detik dengan narasi suara seorang wanita yang mengabarkan situasi di Bandara Soekarno-Hatta. Assalamualaikum guys. Ini pagi jam berapa nih? Subuh jam berapa kira-kira nih? Kita belum subuh ya, jam 4 ya? Jam 4 ya guys. Ini kita di Bandara Soekarno-Hatta mau antri karantina di Wisma Atlet. Masya Allah, udah dari habis maghrib ya sampai subuh ya. Belum juga selesai, masih ngantri panjang. Tuh guys, ini benar-benar pemerintah nih penyiksaan nih terhadap rakyatnya. Mau di hotel satu orangnya 19 juta. Nah kalau 22 orang berapa duit? Ratusan juta. Mending kita menderita deh tuh loh, udah kayak pepes orang pada tidur sambil berdiri. Inilah perlakuan pemerintah terhadap rakyat Indonesia. Aduh, ini TKW sebagian ya. Yang turis kayak kita hanya sebagian kecil. Dan kita punya hak atas Wisma Atlet juga. Banyak calo-calo tadi membujuk-bujuk kita supaya di hotel ya Bu ya. Betul. Di hotel 19 juta satu orang, gila. Bener-bener nih mafianya luar biasa nih. Tolong diviralkan ya abang-abang, empok-empok, kakak-kakak, adik-adik, biar pemerintah melek deh. Kasihan nih rakyat kita nih. Ini penyiksaan nih udah yang ada yang dari kemarin Bu. Ya Allah. Ternyata bener. Itu dari tentaranya sendiri yang ngomong. Ini dari kemarin belum Ibu, jadi sabar ya Bu, sabar. Begitu. Dari kemarin Pak. Bagaimana ceritanya sih? Berarti nggak ada petugas dong. Petugasnya 2 ngelayanin 4.000 orang katanya. Edan. Makanya Pak, kita di sini beli Indomie yang harga 4.000 jadi 40.000. Tadi saya beli 30.000. Di mana? Di sini tentara yang jual tadi. Tapi ada yang bilang saya beli 40.000 karena beli satu. Udah gitu ngantri air panasnya juga sejam lebih. Tadi saya beli 3. Beli 3 dikasih 30.000-an. Kalau beli satu 40.000-an. Tapi nyeduhnya lama, nungguin air dispensernya panas. Sehari 4.000 TKI yang datang. Mungkin ya 10%-nya lah turis kayak kita ya. Tuh sampai pada teriak-teriak anak kecil. Ini mah bukan karantina, bukan jadi sehat, malah jadi penyakit. Ini pada stres. Kayak ayam aja nih, manusia dibikin perlakukan kayak ayam. Dari narasi yang kita simak, si wanita ini adalah seorang turis yang kembali di Indonesia dan terjebak di Bandara Cengkareng bersama dengan ratusan, atau saya tidak tahu jumlahnya yang tepat, ratusan atau mungkin ribuan, pekerja migran Indonesia atau dulu ya biasanya dikenal sebagai tenaga kerja Indonesia TKI di luar negeri. Video kedua dengan durasi yang lebih panjang, 22 menit 5 detik. Video kedua dengan durasi yang lebih panjang, 2 menit 50 detik. Jika sebelumnya disebutkan video diambil pada saat subuh, karena dari saat tadi dia menjelaskan situasinya menjelang subuh, maka kalau kita lihat dari video kedua ini tampaknya diambil pada tengah malam ya, ketika para pekerja migran ini tampak sudah kelelahan, mereka tertidur di sembarang tempat, ada di lantai, termasuk di konveyor tempat para penumpang biasa mengambil bagasi mereka. Ya Allah, udah pada jatuh belum di sana tuh. Tuh. Penuh manusia. 4.000. Di sana. Tuh. Dari mana Ibu? Tidurnya sampai tidur sambil duduk ya.
Sedih banget ngelihatnya. Pengalaman ya. Kayak begini nih pelayanan di Indonesia. Malu sama orang bule. Malu ya. Orang udah kelaparan pun sempat juga dipiralkan. Sengaja Mbak, biar pada melek orang pemerintahnya. Bener nggak? Saya yang kejang. Ada kejang-kejang. Insya Allah anak-anak kecil. Anaknya janganlah Bu, nanti ada keluarga aku yang nengok Bu. Aduh. Jangan. Tuh lihat anak bayi. Ya Allah tuh lihat. Astagfirullahaladzim. Apa yang mempersulit ya? Sulitnya di mana ya? Mereka juga kerja nyari makan di luar negeri, tapi kayak gitu tuh ngantri tuh. Sampai ke sana tuh, ujung sana tuh. Masya Allah. Ini Mbak cantik ngapain nih? Susah? Cari Indomie aja susah, tanya tuh Mbak tuh. Tuh Mbaknya tuh, titip ke Mbak itu aja. Gak bisa ya Mbak pesen Indomie atau apa gitu? Saya mencoba menelusuri kapan peristiwa tersebut terjadi, dan dari beberapa penjelasan petugas yang diwawancara oleh media, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 18 Desember 2021 ini, dan itu berlangsung hingga hari Ahad 19 Desember. Sudah clear sejak Minggu siang, kata Komandan Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, Letnan Kolonel Agus Listiono kepada media. Agus juga membantah bila ada petugas TNI yang nyambi jualan Indomie dengan harga yang sangat mahal. Dia menduga mereka itu membelinya dari petugas cleaning service. Ya, tadi kan kita simak juga ya dalam video tadi disebutkan bahwa mereka sudah kelelahan, nggak dapat tempat tidur, kemudian juga kelaparan, dan ketika dia harus membeli mie instan itu harganya sangat mahal. Selain dua video tadi, di TikTok juga beredar video keributan antara petugas dan para pekerja migran. Kenapa hotel? 8 juta setakat saya meminum, Pak. Saya bukan minta hotel. Saya bukan minta hotel, Pak. Saya minum. Stop. Stop. Nggak boleh minta minum kok, suruh bayar 8,5. Waduh. Parah. Waduh, Orang berani diciduk. Iya, gitulah. Gila. Jangan sendiri sih. Jangan sendiri, temenin. Bener dia orang dia haus kok. 8,5 hotel. Siapa mau ke hotel? Emangnya kita penumpang banyak. Emangnya kita di sana nggak kerja? Betul. Madura dilawan. Madura. Bahasa Madura. parah banget. Oh, suruh bayar 8,5. Bayar sendiri bener. Oh, bebas dong. Viralin. Penderitaan para pekerja migran ini ternyata tidak berhenti hanya di Bandara Soekarno-Hatta, namun berlanjut ketika mereka mau masuk ke karantina. Karantinanya ini antara lain disebutkan ke Wisma Atlet. Di tempat ini mereka kembali harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk ke karantina. Berikut ini ada video yang saya ambil dari akun Instagram citizen@jurnalis. Ada yang tidur tuh pahlawan devisa kita tuh. Ya Allah, demi nungguin masuk ke Wisma Atlet doang. Udah 6 jam kita nunggu nih di luar ini, gak dapat. Ada juga banyak lagi di sana, dan di dalam situ juga bisa lagi. Kasian loh. Dan mereka ini nih nggak sebentar di luar negeri, itu udah ada yang 9 tahun, ada yang udah pada lama di luar negeri, dan nggak pengen pulang ke negeri sendiri aja dipersulit. Gitu. Abang udah berapa lama bang di luar negeri bang? Nggak pulang-pulang? 10 tahun. Baru pulang terus saya ditunggu kayak gini bang ya? Gila emang ya.
Kacau, kacau. Ini aneh ini. Jadi bagaimana nih ceritanya? Sudah terlantar di bandara, kemudian juga ketika mau masuk ke karantina itu mereka juga terlantar lagi. Rupanya menurut Agus, memang penumpukan yang terjadi di bandara itu akibat adanya lockdown terhadap Wisma Atlet karena sedang dilakukan proses sterilisasi. Sebelumnya kita kan mendengar ada seorang petugas kebersihan yang positif tertular COVID varian Omicron. Tapi syukurlah kita mendengar kabar dari Kementerian Kesehatan bahwa si petugas ini sudah negatif, sudah sehat kembali. Tapi tentu saja yang menjadi pertanyaan kita, kalau ada seorang petugas di Wisma Atlet yang kemudian tertular Omicron, ini kan dia pasti tertular dari mereka-mereka yang dirawat atau mereka menjalani karantina di situ. Karena tidak mungkin seorang petugas cleaning service itu dia bepergian ke luar negeri. Jadi interaksi dia dengan orang-orang yang baru saja bepergian dari luar negeri ini sangat tinggi. Masih banyak sesungguhnya video-video lain yang bertebaran di media sosial yang menggambarkan betapa memprihatinkan manajemen penanganan COVID-19 kita ini, khususnya bagi mereka yang baru datang dari luar negeri. Di media kita mendengar banyak sekali keluhan karena kewajiban karantina 10 hari bagi mereka yang baru bepergian maupun datang dari luar negeri. Ini keputusan pemerintah ini banyak dikeluhkan karena sangat memberatkan. Ini terutama satu, harga dari hotel-hotel itu yang sangat mahal, dan kedua, waktu 10 hari untuk karantina ini memang sangat berat ya. Saya tidak membayangkan kalau ada orang yang bepergian ke luar negeri hanya beberapa hari saja untuk kepentingan yang mendesak, tapi kemudian ketika pulang ke Indonesia dia harus dikarantina sampai 10 hari. Dan yang saya kira banyak mendapat sorotan itu karena kewajiban karantina ini ternyata itu tidak berlaku pada semua orang. Ada beberapa pengecualian. Selain beberapa delegasi negara sahabat, orang-orang penting khususnya itu, kemarin sempat heboh juga ya, karena khususnya kepada para pejabat negara dan anggota DPR RI yang pulang dari luar negeri itu tidak diwajibkan menjalani karantina. Ini bahkan waktu itu dibenarkan juga, waktu itu ribut-ribut istri dari musisi Ahmad Dhani bersama Ahmad Dhani, yakni Mulan Jamila, anggota DPR, yang diketahui tidak menjalani karantina, tapi menjalani karantina mandiri. Dan ini menimbulkan kehebohan, dan pada waktu itu ada penjelasan dari kepolisian dan juga Satgas BNPB yang menyatakan bahwa memang tidak ada kewajiban, bukan tidak ada kewajiban, maksud saya memang untuk anggota DPR itu seperti pejabat negara lainnya juga mendapat pengecualian. Tetapi kan yang menjadi kontroversi karena kemudian muncul penjelasan dari Wakil Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa tidak ada pengecualian, karena menurut dia ketika Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pulang dari kunjungan ke luar negeri juga dia harus menjalani karantina selama 10 hari. Yang kita pahami, kewajiban karantina ini kan sesungguhnya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ya, terutama mereka-mereka yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri atau para pekerja migran yang kembali ke tanah air. Namun dengan penumpukan di bandara tadi dan kemudian antrian yang panjang di beberapa tempat karantina, selain sangat melelahkan, ini kan bisa menurunkan imunitas tubuh ya. Alih-alih ini kita mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID, yang terjadi nanti malah munculnya klaster baru. Klaster baru yakni antrian di bandara, dan kemudian klaster baru antrian lagi untuk menuju tempat karantina. Ini kan bisa menjadi suatu situasi yang paradok ya. Tadinya ingin mencegah penularan COVID, malah melahirkan klaster-klaster baru penularan COVID. Saya kira ini pekerjaan rumah yang sangat besar dan berat bagi pemerintah ya, khususnya ini kan kalau kita bicara soal para pekerja migran ini, dulu saya sering mendengar sekali ini istilah-istilah ini yang mereka kan dijuluki sebagai pahlawan devisa negara. Ini nggak berlebihan karena kontribusi mereka terhadap perekonomian negara ini sangat besar. Khususnya mereka-mereka ini yang berasal dari daerah-daerah yang minus ya, di Indonesia ini banyak sekali pekerja migran kita yang berasal dari daerah-daerah miskin. Dengan kepergian mereka ini bisa membantu perekonomian keluarga dan juga menghidupkan ekonomi tempat asal para pekerja migran itu. Jadi menurut saya sangatlah tidak layak bila kita menyebut mereka sebagai pahlawan devisa, tapi ketika pulang kita tidak memperlakukan para pahlawan itu dengan
cara yang sangat layak. Ya layaknya bagaimana seorang pahlawan. Saya Haris Munarif, sampai jumpa lagi. Salam akal sehat, salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.